Luka di leher akibat akantosis nigricans. Hai, assalamualaikum sahabat lukaku, bagaimana kabar semua? Pasti sehat ya. Kali ini petugas luka mau ke rumah sahabat lukaku yang lukanya di area leher. Sebelum keberangkatan, doa dulu ya sahabatku, mempersiapkan apa saja yang kita siapkan untuk menuju ke rumah sahabat lukaku. Yang mana sebelumnya ya sahabatku, saya sudah dihubungi oleh teman saya yang di RS untuk melakukan perawatan luka ke rumah saudaranya, dan alhamdulillah ini saya punya kesempatan untuk bisa ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berangkat dulu. Dadah, yuk kita berangkat. Alhamdulillah ya sahabatku, tiba-tiba sudah sampai ke rumah sahabat lukaku. Mau tahu nggak sahabatku apa itu akantosis nigricans? Timbulnya warna kulit yang gelap bukan karena daki ya sahabatku, biasanya akibat karena hiperpigmentasi, dan penebalan itu biasanya terletak di area lipatan-lipatan, misalnya di area leher, ketiak, selangkangan, siku, dan tempat-tempat yang terlipat. Salah satu penyebab akantosis nigricans pertama yakni karena adanya obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus atau kencing manis biasanya karena adanya resisten insulin, kemudian adanya masalah endokrin, dan obat-obatan yang hormonal, serta adanya keganasan. Akantosis nigricans biasanya timbul bau dan gatal. Seseorang yang memiliki diabetes ataupun kencing manis biasanya sering timbul adanya infeksi bakteri yang ada di area kuku dan folikel rambut. Karena kadar gula darah yang tidak terkontrol alias tinggi menciptakan bakteri tumbuh subur di area tersebut. Sahabat lukaku bisa lihat ya, ini kondisi luka di area leher yang mana di sini sudah terjadi infeksi bakteri dan sudah berkembang di dalamnya. Ini pasien sudah mengalami debridement ya sahabatku, yang sebelumnya sudah dioperasi oleh dokter spesialis bedah. Sembari perawatan luka, petugas luka anamnesa terhadap pasien ya sahabatku menanyakan penyebab dari luka tersebut, dan akhirnya jawabannya tidak jauh beda ya sahabatku. Memang awalnya itu adanya gatal di area lipatan leher. Ya otomatis ya sahabatku, yang namanya gatal itu pastilah digaruk ya sahabatku. Kalian pasti tahu kan di area kuku itu banyak bakteri, dan akhirnya timbullah lewat bakteri itu masuk ke dalam pori-pori. Ya akhirnya timbul luka ya sahabatku. Dan akhirnya ketemu petugas luka. Di video ini sahabatku saya bikin hitam putih agar kalian tidak takut lihatnya. Apakah sahabatku di sana sering melihat luka-luka area di leher dan akibat dari diabetes ataupun kencing manis? Mari kita buka bersama. Sahabatku ini baru pulang dari RS ya sahabatku, habis rawat inap, dan ini anjuran untuk melakukan perawatan luka ya sahabatku, dan harus diganti perban area di dalamnya. Dan di situ juga sudah ada obat-obat topikal yang untuk memicu pertumbuhan daripada daging yang ada di goa area leher ya. Saat pencucian saya menggunakan cairan NaCl ya sahabatku untuk mempermudah melepaskan gaus atau kasa ini ya, agar tidak lengket. Nih ya, kalian bisa lihat di bawahnya itu saya kasih perlak ataupun underpad agar air tidak tumpah di area telinga. Ya pelan-pelan ya sahabatku untuk mengambil kasa ini agar tidak timbul perdarahan. Pengambilan kasa pun harus pelan-pelan mengikuti alur lipatannya ya sahabatku, karena kalau kita gerasa-gerusu cepat-cepat untuk membukanya luar biasa, pasti juga sakit pasiennya merasakan dan juga tidak nyaman ya sahabatku. Ini pun butuh perasaan ya, dan akhirnya selesai tercabut ya. Alhamdulillah sahabatku, saya tanyain beliau dan responnya welcome. Alhamdulillah selama proses perawatan melepas ini ya sahabatku, pasiennya tidak mengeluh, dan ini ya kondisi dalamnya ini kelihatan belum seger ya sahabatku. Nanti kita kasih obat-obatan dressing modern ya, untuk agar jaringan di dalamnya ini cepat tumbuh, dan pas di bagian dalam yang produksi itu akan lebih berkurang dan pasiennya pun nyaman. Luka akan cepat granulasi dan tumbuh. Nantikan video selanjutnya ya cerita dari saya. Wassalamualaikum.